Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Learning Journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada minggu kemarin di penulisan berita dan artikel kita membahas tentang menulis keren di media massa, menelisik anatomi berita dan artikel. Nah, materi ini disampaikan oleh kelompok 3, di mana kelompok 3 ini inti dari pembahasannya itu adalah tentang anatomi berita dan artikel gitu, mengenai tentang struktur ataupun atau proses-proses apa aja nih yang ada di berita dan artikel itu gitu. Dalam konteks penting bagi masyarakat gitu ya, apakah perlu gitu untuk mengetahui antara perbedaan berita dan artikel itu. Nah, di pendahuluan ini juga dijelaskan bahwa berita dan artikel itu memiliki perbedaan, di mana berita itu biasanya disusun berdasarkan prinsip 5W1H, kemudian juga berdasarkan pemikiran yang objektif ataupun berita-berita yang disampaikan secara faktual gitu ya. Jadi hari itu juga harus bisa untuk tulis gitu beritanya dan disebarkan gitu. Sedangkan kalau artikel itu berdasarkan penilaian yang subjektif, dimana itu tuh tidak berdasarkan pemikiran ataupun tidak berdasarkan pemikiran orang lain. Enggak dong, Amel. Di pendahuluan dijelaskan bahwa memang berita dan artikel ini sulit gitu ya. Terkadang orang sulit untuk bisa membedakan antara si berita dan artikel itu. Maka di sini dijelaskan perbedaan antara berita dan artikel, di mana berita itu membahas sesuatu informasi secara objektif gitu ya, kemudian juga secara faktual yang tidak bisa misalkan hari ini terjadi tidak bisa besok gitu ya untuk diberitakan, tapi harus hari ini juga gitu. Dan kemudian berita ini harus berdasarkan dengan 5W1H gitu ya. Nah, adapun dengan artikel, di mana artikel ini itu biasanya berdasarkan pemikiran sendiri ataupun penilaian dari penulis pribadi ataupun pendapat dari beberapa orang gitu ya, dan tidak berdasarkan dengan pemikiran yang objektif gitu, tapi subjektif, di mana apa yang dibahas gitu, dan itu tidak berkaitan dengan berita yang harus disampaikan. Nah gitu. Jadi si artikel ini tuh cuman pemberitahuan tertentu yang nggak bakalan basi gitu, jadi bakalan terus kepake, dimana isinya biasanya tentang pemikiran ataupun opini pribadi gitu. Pengertian berita dengan lebih jelasnya itu adalah berita adalah suatu peristiwa atau ide atau yang dinilai penting untuk disebarkan kepada publik yang memiliki sudut pandang yang objektif, kemudian juga akurat dan ketepatan waktu, dimana mungkin ketika memberitakan kecelakaan, maka di hari itu juga kita harus memberitakan kecelakaan itu. Jadi itu disebut dengan ketepatan waktu. Kemudian juga penerapan dari rubriknya, kemudian juga misalkan berita di politik itu sebelah mana, ekonomi sebelah mana, kemudian bencana di sebelah mana, dan menyampaikannya ini tuh secara tepat dan cepat gitu. Adapun juga pengertian artikel, di mana dalam struktur penulisan artikel sendiri juga terdiri dari pengantar, pembahasan inti, simpulan, dan ajakan gitu. Nah, artikel ini juga bersifat interpretatif dan subjektif gitu. Jadi yang bertujuan untuk mengajak orang lain ataupun menyampaikan gagasan gitu, bukan untuk memberitakan sesuatu hal gitu. Adapun juga anatomi berita, yang pertama itu ada judul, ada teras berita, ada tubuh berita, penutup berita, dan juga sumber berita. Dan adapun juga anatomi artikel, yang pertama itu sama, yaitu judul, kemudian lead ataupun pembuka gitu, kemudian tubuh artikel, gaya bahasa, kesimpulan, identitas, dan referensi. Nah, adapun juga perbedaan fungsi, gaya bahasa, dan tujuan berita dan artikel itu. Yang pertama itu fungsi dari si berita ini untuk menyampaikan informasi yang tadi berupa politik, ekonomi, ataupun bencana gitu, yang harus disampaikan secara tepat waktu gitu ya. Dan untuk misalkan info-info bencana terdekat gitu, misalkan kayak akan ada gempa di titik ini, maka diharapkan untuk warga untuk antisipasi. Nah, itu berita gitu. Dan kemudian untuk fungsi artikel sendiri itu adalah membahas tentang kenapa bisa terjadinya gempa gitu, lebih ke
penyebabnya gitu, bukan beritanya gitu bahwa akan ada gempa gitu, tapi pemberitaan tentang subjektivitas gempa itu sendiri terjadinya, gimana prosesnya, gimana gitu. Jadi membahas tentang si gempanya gitu, bukan pada proses gempanya, bukan pemberitaan tentang gempanya. Kemudian juga ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa berita ini terlihat lebih kaku gitu ya dibanding dengan gaya bahasa artikel yang bisa disampaikan dengan bahasa sendiri juga gitu. Dan seringnya tuh menggunakan kata-kata menurut saya gitu. Dan kalau untuk berita nggak bisa untuk menurut saya, kecuali itu untuk narasumber yang berbicara gitu. Dan adapun tujuannya yang pasti untuk berita itu, yang pertama itu untuk menginformasikan kepada orang lain gitu ya, meskipun sama-sama menginformasikan tapi tujuannya itu berbeda. Yang pertama itu menginformasikan kepada masyarakat tentang mungkin kewaspadaan atau berita terkini gitu ya. Yang satu itu ya tentang life hack ataupun tentang fun fact seru gitulah. Terus juga ada perbedaan artikel dan berita, di mana biasanya dengan adanya berita dan artikel ini tuh bisa menyebabkan banyak gitu ya, ada minimnya literasi media digital, terus ada framing oleh media gitu, kemampuan kritis yang rendah, dan peran algoritma media sosial gitu, dan minimnya verifikasi informasi, di mana orang itu menerima informasi di di era digital ini ya, orang tuh nerima banyak banget informasi sampai-sampai dia itu tuh malas untuk berkritis dengan apa yang informasi yang sudah disampaikan gitu ya. Dan kemudian juga dengan banyaknya informasi ini tuh jadinya orang juga kayak langsung nerima mentah-mentah, nggak verifikasi lagi gitu. Juga bagaimana sih pengaruh media sosial ini terhadap kaburnya batas antara berita dan artikel. Nah, peran dari si media sosial ini sendiri ataupun digital ini adalah dengan mengubah landscape jurnalisme gitu secara signifikan, dimana memang orang jadinya susah membedakan antara ini berita atau artikel ya gitu. Jadi ya yang pertama mungkin untuk disintermediasi ataupun peran citizen journalism, di mana para jurnalis ini bisa membedakan antara berita dan artikel itu sendiri gitu. Jadi dalam penulisannya itu lebih ditegaskan lagi tentang bagaimana cara menulis berita ataupun artikel gitu. Dan juga minimnya regulasi dari si editor itu sendiri gitu. Jadi kayak ya udahlah, asal dapat edit tapi nggak dicek lagi apakah itu masuk kategori berita ataupun artikel gitu ya. Kemudian juga apa sih faktor dari bisa adanya orang susah ngebedain antara berita dan artikel itu sendiri? Yang pertama itu karena kecepatan informasi yang tadi sudah dijelaskan, kemudian algoritma media sosial, dan juga perubahan perilaku konsumsi berita oleh audiens gitu. Jadi banyak orang yang mungkin kurang membaca berita gitu, ataupun harus berlangganan terlebih dahulu baru kita bisa membaca koran ataupun koran digital gitu ya. Jadi masih banyak yang kabur dengan pemahaman berita dan artikel gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.